Hai, welcome to Rianto Astono Podcast. Tips paling pertama supaya fokus saat bekerja dari rumah adalah jangan fokus pada goal. Entah apapun yang ingin Anda capai, jangan pernah fokus padanya. Semakin besar fokus yang Anda berikan kepada goal, semakin besar kemungkinan Anda tidak mencapainya. Saya beri contoh paling mudah. Jika Anda hendak bepergian ke sebuah tempat, misalnya ke Monas, maka saat Anda memasang GPS dan mulai berjalan, yang akan muncul di layar gadget Anda adalah jalan, bukan gambar Monas. Seorang pengemudi harus fokus pada jalan yang ia lalui, bukan pada destinasi. Mengabaikan apa yang ada di depan mata demi fokus pada tujuan akhir akan menghantarkan kita pada tak lain dan tak bukan celaka 12. Dan berapa lama kita dapat fokus? Berbagai studi psikologi populer memperlihatkan bahwa manusia hanya dapat fokus pada suatu hal selama kurang lebih 15 hingga 60 menit sebelum mengalami distraksi yang menuntut jeda, hiburan untuk dapat melanjutkannya. Di Finlandia, anak-anak sekolah mendapatkan 15 menit waktu istirahat atau bermain untuk setiap 45 menit mereka belajar. Dan Finlandia jadi salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik dengan skor tes tertinggi di dunia. Nah, kita harus bersyukur karena fakta tersebut ternyata sangat cocok diterapkan saat bekerja dari rumah. Karena terkadang lingkungan di rumah memang sulit membuat kita bekerja dengan fokus apabila dibandingkan dengan lingkungan kantor atau tempat yang khusus kita rancang untuk bekerja. Maka kunci untuk bekerja secara efektif dari rumah, bahkan di mana saja, adalah dengan fokus pada hal yang kecil, sehingga kondisi lingkungan menjadi tak lagi relevan. Alih-alih fokus pada goal yang besar, mega, atau grande, kita dapat mengurainya menjadi goal-goal mini yang lebih masuk akal, lebih ringan, tidak berat, dan lebih mudah untuk dikerjakan. Saya menyebutnya sebagai perintilan-perintilan. Sebab sebagaimana semua hal besar tersusun dari perintilan yang kecil, demikian juga dengan goal yang besar yang tercipta dari fokus-fokus kecil yang berhasil diselesaikan. Saya sendiri sudah sejak lama hanya fokus mengerjakan hanya 5 perintilan setiap hari. Dan jika itu sudah selesai serta tercentang dengan baik, maka saya habiskan waktu yang tersisa dengan hal lain yang saya suka seperti membaca, nonton, atau bermain dengan anak-anak. Tentu saja Anda selalu bisa meningkatkan jumlah perintilan atau tas harian Anda sesuai dengan yang Anda perlu dan inginkan. Bagaimanapun kebutuhan setiap orang pasti berbeda-beda. Sebab dulu sebelum saya dapat mengerjakan hanya 5 perintilan sehari, saya juga kerja dengan cara yang gila-gilaan. Kalau belum bisa atau belum selesai, saya belum tidur. Tapi kalau dipikir-pikir, waktu itu saya banyak menghabiskan waktu secara tidak efektif meski bekerja dengan keras. Saya bekerja tanpa perencanaan yang baik, tapi bagaimanapun itu adalah proses yang pernah saya lalui. Saya meyakini jika saya dulu dapat melakukannya dengan lebih baik, dengan lebih terencana, mungkin waktu yang saya butuhkan untuk keluar dari cycle seperti itu akan jauh lebih cepat. Untuk mengatur pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, saya menggunakan sebuah app bernama Todoist. App ini gratis dan bisa teman-teman download dan install di handphone. Juga bisa dibuka di desktop atau perangkat lainnya. Nah, setiap subuh sebelum ngapa-ngapain, saya biasanya akan fokus memikirkan 5 pekerjaan atau task atau perintilan yang harus saya kerjakan pada hari itu. Yang paling kecil dan yang paling mudah dan yang harus selesai saya kerjakan di hari tersebut. Setelah itu saya memasukkannya di Todoist dan target saya adalah mencentang seluruhnya. Selain Todoist, saya juga menggunakan sebuah app lain yang sederhana yaitu Google Keep untuk menulis catatan-catatan dan ide-ide yang seringkali muncul di kepala supaya tidak lupa. So, mari kita rekap apa saja yang harus Anda lakukan supaya dapat bekerja di rumah dengan baik dan produktif. Pertama, jangan fokus pada goal yang besar. Pecahlah menjadi goal-goal kecil dan fokus untuk menyelesaikannya. Kedua, jika perlu, gunakan bantuan app seperti Todoist atau Google Keep atau Google Tasks supaya tidak ada yang terlewat dan terlupa. Ketiga, setiap pagi, hal pertama yang harus Anda lakukan sebelum mengerjakan yang lain adalah menulis apa saja yang akan dikerjakan. Hal-hal yang kecil, boleh 5 atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Satu hal yang penting, pastikan jika seluruh yang Anda tulis itu harus selesai di hari tersebut dan tidak boleh terpending.
Kemudian yang keempat, bekerjalah untuk menyelesaikan satu persatu dari tugas-tugas yang telah Anda tulis dan jangan lakukan itu secara multitasking, satu persatu. Silakan berikan jeda atau waktu istirahat untuk setiap tas yang ada sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian yang kelima, lakukan itu selama minimal 21 hari secara rutin dan konsisten untuk membentuk habitnya. Kemudian yang keenam, setelah 21 hari, lakukan evaluasi. Apakah itu membuatmu menjadi lebih produktif dan menghasilkan dibanding sebelumnya atau tidak? Jika ternyata iya, maka selamat datang di Monas. Ternyata dengan melakukan hal kecil yang dapat diselesaikan dengan baik, kamu telah sampai pada tujuanmu dengan selamat.